Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Salsabila Putri dengan NIM 2012300025. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas UAS dengan mata kuliah Ushul Fikih 2. Sebelum itu, saya ingin berpantun sedikit. Pergi berlayar ke Pulau Seribu. Pulau Seribu indah pemandangannya. Izinkan saya membuka presentasi terlebih dahulu. Semoga kamu senang, suka dengan materinya. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang ta'arud al-adilah. Kata ta'arud memiliki arti pertentangan, sedangkan kata al-adilah yang merupakan bentuk plural dari kata dalil yang memiliki arti alasan, terminologi, dan dasar. Jadi, ulama usul fikih ini mengartikan juga ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Misalnya, seperti ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Namun, di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ta'arud al-adilah. Yang pertama, ada ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Cara menemukan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian dalam penafsirannya seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 yang menjelaskan bahwa kuda dan bagal hanya diperuntukkan sebagai kendaraan dan hiasan. Namun terdapat pada ayat lain yaitu surat Al-Mu'min ayat 79 menyebutkan bahwa binatang ternak seperti kuda dan bagal tidak hanya bisa digunakan untuk berkendara, tetapi juga untuk dimakan. Fenomena ini dalam istilah keilmuan disebutkan sebagai ta'arud al-adilah, yaitu suatu kondisi di mana terdapat dua atau lebih dalil yang tampak saling bertentangan. Selanjutnya yang kedua ada ta'arud antara as-sunnah dengan as-sunnah. Kondisi dengan dua hadis saling bertentangan satu sama lain. Contohnya seperti dalam hadis riwayat Sunnah Abu Dawud yang mengatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu akan batal puasanya. Sedangkan hadis riwayat Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, ada ta'arud antara as-sunnah dengan al-qiyas. Jadi, ada beberapa fuqaha yang berpendapat bahwa bagi mereka yang mengikuti qiyas, hewan untuk akikah dapat berupa hewan yang lebih besar daripada kambing, seperti unta ataupun sapi. Karena ukuran unta lebih besar daripada sapi dan kambing lebih kecil daripada unta. Namun, Imam Malik berpendapat berbeda, berpegang pada teks hadis dan menyatakan bahwa akikah harus dilakukan dengan menyembelih hewan kambing. Nah, jenis ta'arud al-adilah yang terakhir yakni ta'arud antara al-qiyas dengan al-qiyas. Ta'arud antara qiyas dan qiyas dapat ditemukan dalam masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berusia 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, materi yang terakhir yakni cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Cara penyelesaiannya terdapat menurut dua ulama, yakni menurut ulama Hanafiyah. Jadi menurut ulama Hanafiyah, cara penyelesaian ta'arud al-adilah ini dengan cara yang pertama yakni menasahkan, yang kedua dengan cara mentarjihkan, yang ketiga dengan cara al-jam' wa al-taufiq, dan yang terakhir itu dengan cara mentasakut al-dalilain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, yang pertama itu ada al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua itu dengan cara mentarjikan, yang ketiga dengan cara menasahkan, dan yang terakhir dengan cara mentasakut al-dalilain. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberikan pantun sedikit. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.